Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Wah, anak didik ibu semua pada sehat semua ya. Baik, di sini ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah kalian hadir semua? Apakah ada yang absen, sakit atau izin? Wah, anak didik ibu semua hadir. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa, dan tidak ada yang izin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ibu akan meminta saudara Ani untuk membawakan doa kita hari ini. Kami persilahkan, nak. Baik, terima kasih untuk anak didik kami Ani yang telah membacakan doa kita hari ini. Baik, di sini ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah dengan penjelasan guru, siswa dapat mengerti pesan pendek dan siswa bisa membedakan macam-macam pesan pendek. Dua, dengan bimbingan guru, siswa bisa menuliskan pesan pendek. 3. Dengan bimbingan guru dalam menjelaskan tentang menyampaikan pesan pendek, siswa dapat menyampaikan pesan yang didengarkan kepada orang lain dengan jelas. Baik, dari tujuan pembelajaran tadi, ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Ya, Arta? Benar sekali, hari ini kita akan belajar tentang pesan pendek dan memo. Apakah kalian pernah mendapatkan pesan dari orang tua atau selain dari orang tua, dari teman juga? Contohnya, Bagus memberikan pesan kepada Ani. Wah, di kelas ini banyak ya yang pernah mendapatkan pesan dari orang tua ataupun dari teman. Seperti apa pesan yang diberikan oleh orang tua atau teman kalian? Ya, Ani mau menjawab? Benar sekali, Ani mengatakan bahwa dia pernah mendapatkan pesan dari orang tuanya yang mengatakan bahwa orang tuanya akan pergi sebentar ke pasar. Bagus mengatakan bahwa temannya pernah meminjamkan pensil kepada dia. Pada saat itu, Bagus tidak ada dan dia menuliskan pesan itu dalam bentuk kertas. Itu juga adalah bentuk pesan pendek. Baik, di sini ibu akan menjelaskan tentang apa itu pesan pendek dan macam-macam pesan pendek. Baik, di sini ibu akan menjelaskan tentang pesan pendek dan macam-macam pesan pendek. Setelah itu, ibu akan menyuruh kalian untuk mencatat atau membuat pesan pendek. Baik, pesan pendek. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan pesan pendek sebagai sarana komunikasi dalam sehari-hari, dalam kehidupan kita. Pesan singkat yang sering kita pakai bisa pesan pendek yang berupa memo yang tertulis dalam kertas dan berupa SMS atau short message service atau layanan pesan pendek melalui handphone atau telepon. Pesan atau memo atau pesan singkat ialah bentuk komunikasi tertulis yang di dalamnya berupa pesan singkat. Pesan memo bisa digunakan secara internal dalam sebuah organisasi yang sifatnya informal. Memo bisa ditulis tangan ataupun diketik rapi. Isi memo berupa permintaan, harapan, ataupun pemberitahuan. Selain itu, memo juga ditulis secara singkat, padat, jelas, dan mengundang pertanyaan. Saat ini, pesan singkat juga bisa disampaikan melalui perangkat-perangkat komunikasi elektronik yang berupa telepon genggam atau handphone. Alat ini mempunyai fasilitas kirim pesan singkat atau yang lebih dikenal dengan short message service atau SMS. Akan tetapi, perangkat ini mempunyai keterbatasan, yakni jumlah karakter pada huruf angka atau tanda baca yang dipergunakan cukup terbatas atau sedikit. Oleh sebab itu, kita harus bisa menghemat banyak karakter yang diketik, tetapi tetap bisa dipahami oleh penerima pesan. Walaupun pesan ditulis secara ringkas, hendaknya tetap berpegang pada sebuah tata krama atau sopan santun dalam berbahasa. Selain itu, harus diperhatikan juga kepada siapa pesan singkat tersebut disampaikan. Bahasa yang digunakan pada memo ialah sederhana karena terdiri atas kalimat-kalimat singkat dan efektif. Bahasanya yang lebih santun daripada SMS karena disesuaikan dengan orang yang dituju sebagai penerima pesan. Dalam menulis memo, sebaiknya diperjelas orang yang dituju untuk menerima pesan dengan menggunakan kata yang sopan. Pesan pendek harus memberikan informasi mengenai revis atau siapa penerima pesan tersebut.
Baru, isi. Apa isi pesan yang akan kita berikan kepada orang lain? Sender atau pengiriman itu siapa yang mengirim pesan tersebut. Contohnya, ibu mengirim pesan kepada Bagus bahwa ibu tidak bisa masuk hari ini. Jenis-jenis short message. 1. Macam-macam pesan singkat. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, pesan singkat juga merupakan perkembangan model dalam bentuk. Namun secara umum, jenis pesan singkat ini hanya terdiri dari dua kelompok besar, yaitu pesan singkat resmi dan pesan singkat tidak resmi. Pesan singkat resmi biasanya berasal dari bawahan kepada atasan atau berasal dari atasan kepada bawahan. Contohnya, pesan singkat resmi diantaranya adalah memo, email, dan lain-lainnya. Kedua, pesan singkat tidak resmi. Pesan singkat tidak resmi terjadi antara sesama teman, saudara, sahabat, relasi antara ibu dan kamu, dan tidak menutup kemungkinan berasal dari atasan kepada bawahan atau bawahan. Pesan singkat tidak resmi sering terjadi antara sesama teman, saudara, sahabat, relasi, dan tidak memungkinkan berasal dari atasan ke bawahan atau bawahan ke atasan. Contoh pesan singkat tidak resmi diantaranya adalah SMS, BBM, WhatsApp, dan hampir semua sarana sosial media tergolong pada contoh pesan singkat tidak resmi. Baik, setelah ibu tadi menjelaskan dari pesan pendek, di sini ibu akan menyuruh kalian untuk menuliskan sebuah pesan pendek. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit cukup? Atau 5 menit saja deh, karena membuat pesan singkat ini tergolong yang hal mudah. Baik, ibu kasih waktunya dari sekarang. Baik, cukup waktunya untuk menuliskan pesan pendek, dan terima kasih kepada anak didik kami yang telah menuliskannya. Baik, di sini ibu akan membacakan pesan pendek, yaitu untuk Bapak, Pak, Ahmad berangkat main ke rumah teman. Tadi teman ngajak ngerjain PR bareng. Maaf, Ahmad tidak sempat pamit karena Papa pulangnya lama. Dari putramu Ahmad. Itu adalah contoh pesan pendek yang diberikan oleh seorang anak kepada ayahnya untuk meminta izin untuk mengerjakan PR karena papanya tidak ada. Baik, di sini ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Siapa yang tahu setelah ibu menjelaskan tentang pesan pendek yang diterangkan ibu di awal, di sini ibu akan memberikan pertanyaan. Siapa yang tahu arti dari pesan pendek yang ibu jelaskan tadi? Ana? Baik, terima kasih untuk anak didik kami Ana yang telah memberikan jawaban kepada ibu. Benar sekali, pesan pendek yang adalah suatu bentuk komunikasi tertulis yang di dalamnya berupa pesan singkat. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Ana. Kita kasih apresiasi karena dia bisa mendengarkan penjelasan dari ibu. Baik, pertanyaan yang kedua. Tadi kan kalian sudah menuliskan pesan pendek, dan di sini ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk membacakan pesan pendek yang kalian tulis tadi. Siapa yang mau? Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan, jangan malu-malu. Siapa yang mau? Ayo unjuk tangan. Baik, untuk saudara Ani silakan ibu persilakan untuk maju. Dan sesudah Anita nanti membacakan pesan pendeknya, di sini ibu akan nanti memberikan pertanyaan kepada kalian tentang apa pesan pendek yang dibacakan Ani, dan kalau bisa salah satu dari kalian mengulang pesan pendek yang dibacakan oleh saudara Ani. Baik, Ani, ibu persilakan untuk bacakan pesan pendeknya, nak. Baik, terima kasih untuk anak didik kami Ani yang telah membacakannya. Baik, siapa yang bisa membacakan kembali pesan pendek yang dibacakan oleh saudara Ani? Arta? Kamu bisa, nak? Baik, ibu persilakan untuk Arta. Benar sekali. Pesan pendek yang dibacakan Ani adalah untuk Vika. Ingat, kita punya janji untuk berenang. Setelah pulang sekolah, aku akan menunggumu di rumah. Jangan lupa membawa uang. Sampai ketemu lagi, temanmu Ani. Benar sekali. Itulah pesan pendek yang dibacakan oleh kawan kalian. Baik, karena waktu kita juga sebentar lagi udah mau selesai, di sini ibu akan memberikan penguatan sama kalian dan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pesan pendek.
pesan yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Contoh dari pesan pendek itu adalah ketika kita menerima SMS WhatsApp. Pesan pendek itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada pesan resmi dan tidak resmi. Yang dimana pesan pendek yang resmi adalah contohnya memo, yang diberikan oleh atasan ke bawahan atau sebaliknya dari bawahan ke atasan. Dan contoh pesan pendek tidak resmi seperti yang kita ketahui ada SMS, WhatsApp, dan alat media sosial lainnya. Apakah ada anak didik kami untuk bertanya mengenai materi kita hari ini? Kalau ada, ibu persilakan untuk angkat tangan. Wah, anak didik kami tidak ada yang bertanya ya. Wah, anak didik ibu semua pintar. Kalian bisa menerima pelajaran yang diberikan oleh ibu kepada kalian. Semoga pelajaran hari ini dapat kita terapkan, dapat kita mengerti nanti. Baik, di sini ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu yang akan kalian kerjakan di rumah, yaitu kalian akan membuat contoh pesan pendek. Tapi tugas ini akan dibantu oleh orang tua kalian. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kami minta anak didik kami Bagus untuk memimpin doa. Baik, terima kasih untuk anak didik kami Bagus yang telah memimpin doa, dan selamat pagi, sampai bertemu minggu depan. Shalom.